Orang akan bahagia jika melakukan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy. Channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, selalu gembira, dan sukses terus. Gue Jackson di video kali ini akan ngebahas tentang bagaimana menjadi pasangan yang bahagia. Banyak banget tips untuk menjadi pasangan bahagia, jadi gue bagi-bagi konten gue untuk ngebahas semuanya biar nggak terlalu banyak gitu ya. Karena apa? Karena memang menjadi bahagia ini adalah keinginan semua orang. Dan cara untuk menuju bahagia pun menurut gue ternyata ya tergantung pemikiran kita. Tapi ada beberapa pattern yang secara umum orang akan bahagia jika melakukan tips-tips yang akan nanti gue jabarin di belakang. Bahagianya sebagai apa nih, ya kan? Seperti biasa ya, konten gue di season pertama ini akan ngebahas tentang bahagia bersama pasangan. Itu konteksnya gitu. Jadi yang pertama adalah rasa saling terima. Pasangan kita dan diri kita dan dunia itu ada di dalam satu kondisi di mana memang hal yang buruk itu atau hal yang nggak sesuai sama keinginan kita itu pasti ada. Kita sebagai individu pun pastilah ya ada hal yang nggak kita suka dari pasangan kita. Ada hal yang menurut kita jahat, lantas apa hubungannya dengan pasangan kita nih Bang Jackson? Di sini gue mau kasih meaningful bahwa memang dalam berpasangan, hal buruk itu pun pasti ada. Karena tadi udah gue jelasin di awal, ketika kita menjadi individu pun, kita sendiri nih, kita nggak berpasangan gitu ya. Ya karena kan prinsipnya gini, orang yang berpasangan dengan orang yang sendirian, menurut gue itu lebih butuh maintenance banyak yang berpasangan. Karena ada hal-hal yang harus disinkronin kan kalau orang berpasangan tuh. Tapi kalau lu sendirian kan lu hanya menyinkronkan diri lu dengan keadaan sekitar lo gitu. Tapi kalau lu berpasangan, lu harus sinkron sama keadaan sekitar lo harus sinkron sama pasangan lo. Nah, menurut gua semakin butuh maintenance banyak nih orang yang berpasangan gitu. Dan pada akhirnya yang berpasangan pun harus menerima bahwa hal buruk itu pasti ada. Lebih besar bebannya daripada harus menerimanya orang yang sendirian gitu loh. Karena keterimaan orang yang sendirian hanya terhadap lingkungan sekitarnya. Hanya terhadap semesta yang ada di sekitarnya. Tapi kalau orang yang berpasangan, lo dan pasangan lo harus sinkron dan kalian juga harus menerima hal-hal buruk yang ada di pasangan kalian dan di lingkungan sekitar kalian, di keadaan yang ada di sekitar kalian gitu. Hal buruk itu pasti ada dan gitu ya, lu harus sadar bahwa yang jahat itu pasti ada gitu. Hal buruk itu pasti ada. Gitu teman-teman. Contoh gini. Lu dan pasangan lu udah sinkron deh misalnya. Kalian udah satu frekuensi, kalian udah betul-betul klop, udah klik gitu kan ya. Nah, hal buruk itu pasti ada. Hal yang ngebuat tidak bahagia tadi ini pasti ada. Itu. Contoh misalnya, orang tua lu nggak ngerestuin. Itu kan yang paling dekat ya. Kenapa mereka nggak ngerestuin gitu? Kenapa orang tua kita nggak ngerestuin? Karena apa? Ya karena memang hal yang buruk yang bisa ngebuat kita nggak bahagia itu pasti ada. Bahkan sebagai pasangan ya, itu yang paling deket tuh orang tua gitu kan, keluarga kita gitu. Terus tiba-tiba ada, oh ternyata pasangan kita malah selingkuh sama teman dekat kita. Terus, oh kita malah jadi ilfil setelah ketemu sama teman dekat pasangan kita malah jadi ilfil sama pasangan kita gitu ya. Jadi hal yang buruk itu bukan hanya ada pada di luar diri kita gitu. Di dalam diri kita pun ada hal buruknya. Jadi gue mau kasih lo paham bahwa terimalah hal buruk itu untuk kemudian mengalahkannya. Jadi kalau pasangan lo itu suka sama
orang lain gitu yang ada di sekitar lu, ya udah, lu terima untuk mengalahkannya. Kalau kamu suka sama dia, ya silakan. Tapi ada aku yakin lebih baik dari dia gitu. Atau begitu juga dengan diri lu. Ketika lu suka sama orang yang deket, orang-orang sekitar pasangan lu gitu, oh, terimalah bahwa lu memang lebih suka sama temennya gitu misalnya. Tapi coba lu pikirin, lu butuh nggak apa yang lu butuh dari, lu yakin akan bahagia dengan ngejalin hubungan selingkuh sama temennya pasangan lu gitu? Apakah lu yakin dengan itu gitu? Tapi lu tetap harus menerima keadaan itu kan. Supaya apa? Supaya lu tenang dan pikiran lu tuh nggak bergejolak. Ketika lu tenang dan terima itu, jadi tadi pikiran-pikiran yang bisa ngebuat yang buruk itu kalah, itu menjadi hadir dan lu tetap menangnya dalam keadaan apapun gitu bersama pasangan lu. Lu boleh ambil kesimpulan di tips yang pertama adalah terimalah apapun itu, baik itu hal buruk, hal jahat, hal yang gak sesuai sama hati lu, untuk kemudian lu mengalahkan keadaan itu, lu mengalahkan hal itu, baik lu sendiri maupun lu dengan pasangan lu. Jadi menerima untuk menang gitu loh, karena hal-hal buruk ini pasti ada gitu teman-teman. Itu tips yang pertama dari gua. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana lu menyadari bahwa pasangan lu adalah hal yang berharga kalau lu nggak punya dia gitu teman-teman. Nah kalau tadi supaya lu bahagia di tips yang pertama tadi ya, supaya lu bahagia lu harus bisa terima keadaan untuk kemudian merubah keadaan yang lu nggak suka, keadaan yang buruk, keadaan yang jelek, hal-hal yang jahat, itu kan terhadap yang ada di sekitar kalian, terhadap yang nggak bisa kalian kontrol gitu loh. Nah, kalau tips yang kedua ini adalah kebahagiaan ini memang bisa kalian kontrol. Jadi tips yang kedua ini nih memang pure ada di dalam diri kalian. Kalian harus sadar bahwa memang kalau pasangan kalian ini akan menjadi mimpi kalian kalau kalian nggak punya dia. Gimana sih Bang Jackson maksudnya? Gini. Contoh, lu akan merasakan sakit itu tidak enak, ya kan? Ketika lu sudah sakit, apa yang hilang ketika lu sakit? Yalah kesehatan gitu kan. Ketika lu sehat, lu nggak akan sadar bahwa kalau nggak ada kesehatan ini, gue akan menjadi sakit dan gue akan mengidam-ngidamkan kesehatan ini gitu. Sama seperti halnya pasangan. Ketika lo bersama dia, ketika lo memiliki dia, mungkin lo nggak sadar bahwa pasangan yang sekarang lo lagi punya ini dengan segala kekurangannya gitu ya, itu tuh mimpi bagi orang banyak. Mungkin banyak orang-orang lain yang ingin punya pasangan seperti pasangan lo. Ada orang yang ingin keadaannya seperti keadaan lo dengan memiliki pasangan itu gitu. Jadi lo harus lihat mimpi lo ini adalah pasangan lo. Jadi jangan ngelihat bahwa oh sekarang pasangan gue gini, pasangan gue jeleknya ini, pasangan gue keadaannya kayak gini. Sebetulnya gitu kan ya, ketika lo nggak punya pasangan lo ini gitu, lo pasti ada di keadaan yang pasangan ini adalah pasangan yang lo idam-idamkan gitu. Jadi jangan lihat dari mimpi lo aja, tapi coba lo lihat dari mimpi orang-orang yang mungkin, yang pasti menurut gue pastiin bahwa mereka juga mimpi lo punya pasangan yang kayak yang lo punya itu. Jadi kalau lo punya pasangan yang biasa aja, ya coba lo reflect. Mungkin ada orang yang pengen punya pasangan biasa aja. Ya biasa aja di mata lo kan gak sama biasa ajanya orang lain. Mungkin biasa aja buat lo punya pasangan yang ngajak lo makan di restoran yang mewah, ya kan? Tapi nggak menjadi biasa aja untuk orang lain. Mungkin ada orang lain yang memimpikan itu. Punya pasangan yang sering ngajak makan. Mungkin bagi lo biasa aja punya pasangan yang cuek, ya kan? Apa sih spesialnya pasangan cuek?
Tapi mungkin bagi beberapa orang mereka butuh pasangan yang cuek gitu, karena mereka nggak suka sama cowok atau cewek yang posesif, ya kan? Jadi, eee, sadarilah bahwa pasangan lo adalah mimpi lo, kalau lo nggak punya dia. Dengan begitu lo akan lebih bersyukur dan menghargai pasangan lo, dan itu ngebuat suasana hati lo menjadi lebih bahagia. Itu tips yang kedua. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah jadikan pasangan lo teman lo bermimpi. Kenapa ini ngebuat bahagia? Karena di beberapa konten sebelumnya gue bahas bahwa pasangan yang sudah membicarakan mimpi itu adalah pasangan yang bahagia. Gue kasih saran di sini, jadikan pasangan lo temen lo bermimpi. Jadi ajak pasangan lo masuk ke dalam mimpi-mimpi lo. Jadi simpelnya gini, ketika lo punya keinginan A, ya kan, diskusilah dengan pasangan lo. Ajak pasangan lo untuk mempunyai keinginan yang sama dengan lo. Kalaupun dia nggak bilang, aku sama kok kayak kamu, aku juga mau kayak gitu, setidaknya dia tahu keinginan lo gitu. Jadi ajak pasangan lo bermimpi. Jadikanlah pasangan lo itu teman ngayal gitu, ya nggak sih? Karena kalau ngayal sendirian kan nggak asik ya kan. Ya udah, lu punya pasangan, ajaklah dia untuk sama-sama bermimpi, sama-sama berhayal. Oh iya, aku mau punya rumah yang nanti luasnya sekian, ada ininya, ada itunya. Kalau kamu mau rumah yang kayak gimana gitu. Jadi itu akan apa ya? Akan membuat pasangan kita itu bergairah gitu sama kita. Dan lu pun bergairah sama pasangan lo. Jadi menghayal bersama untuk ke atas kebahagiaan ya. Menurut gue itu akan ngebuat lo dan pasangan lo ada di dalam satu keadaan yang bahagia gitu. Walaupun kalian cuma ngomongin mimpi, tapi kalian bahagia karena mimpi itu kan hal yang kalian inginkan gitu. Jadi lu bayangin deh, lu nge-share hal-hal yang lu inginkan dengan pasangan lo. Menurut gue itu hal yang sangat bahagia. Karena apa? Karena ketika lo sharing mimpi sama teman lo aja bahagia kan, sharing mimpi sama keluarga lo bahagia kan. Nah ini lo sharing mimpi dengan pasangan lo, dengan orang yang lo punya rasa sama dia tuh karena terbentuk dengan alami gitu loh. Ya kalau lu punya rasa sama keluarga lu, ya memang dia keluarga lu gitu. Tapi kalau lu punya rasa sama seseorang ini, itu kayak satu hal yang nggak bisa lu tebak gitu kan. Kayak ya keajaiban lah. Yang menurut gue ya keadaan yang lu bisa punya perasaan sama dia itu memang atas dasar gairah lu sama dia gitu. Bukan yang udah wajarnya gitu lu punya perasaan sama dia. Ya kan? Ya kan nggak wajar lu punya perasaan. Ya menurut gue ya, kita punya pasangan sama orang yang di luar kita itu satu ketidakwajaran gitu. Dan itu yang ngebuat hubungan itu menjadi satu hal yang unik. Ada perlu terima, ada perlu toleransi, tadi kan ada perlu bermimpi, ya kan? Terus ada perlu membagi mimpi bersama. Jadi lu bayangin lu ngebagi mimpi lu dengan orang yang lu sayang gitu. Itu tuh menurut gua sangat 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 indah gitu. Apalagi kalian udah, waduh, gua kebayang deh ada pasangan yang aku maunya kayak gini gimana ya. Oh ya udah, ayo aku juga mau tuh kayak gitu. Kita kesini, wah seru banget tuh kayaknya. Jadi gimana ya? Bahagia banget ya pasti. Itu teman-teman. Jadi tadi yang pertama adalah tips untuk bahagia dengan pasangan lo harus terima bahwa memang hal yang jahat itu pasti ada. Hal yang gak sesuai sama keadaan kita tuh pasti ada. Hal yang memang ketika kita sama pasangan udah klik, terus gak ngedukung kita, itu pasti ada. Lantas harus gimana? Lo harus terima untuk mengalahkan itu. Karena kalau lu defense, ya itu kan butuh effort ya. Jadi terima aja dulu. Setelah itu, ya terserah lu mau disesuaikan atau memang mau lu lawan. Tujuannya nerima adalah supaya lu betul-betul paham keadaan ini memang buruk atau enggak. Jadi terimalah keadaan buruk, terimalah hal-hal jahat, terimalah bahwa memang semua hal itu nggak sesuai dengan
Nggak selalu hal-hal itu sesuai dengan keinginan kita. Terus lu berjalan maju untuk mengalahkan hal-hal yang nggak sesuai sama keinginan lu tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah sadarilah bahwa pasangan lo ini akan menjadi mimpi lo kalau dia bukan pasangan lo gitu. Lo harus sadar gitu, mungkin di luar sana banyak orang yang bermimpi ingin punya pasangan seperti lo supaya lo lebih bersyukur, dan ya rasa syukur itu kan membawa kebahagiaan kan ya, bersama pasangan lo tentunya. Kemudian yang ketiga adalah jadikanlah pasangan lo teman lo bermimpi, teman lo bercerita tentang mimpi-mimpi lo. Jadikanlah pasangan lo ini adalah partner yang seru gitu kalau diajak ngayal gitu. Buatlah keadaan itu menjadi keadaan yang ada di dalam lo berpasangan sama dia gitu loh. Ya mungkin masih banyak banget tips menjadi pasangan bahagia yang nggak habis gitu loh kalau gue bahas satu konten, dan nanti kontennya akan menjadi panjang banget gitu kan ya. Memang di beberapa kondisi gitu ya, dalam berpasangan itu butuh tips-tips yang seperti ini. Butuh konten-konten yang udah gue sharing sama kalian. Jadi gue harap konten yang gue sharing sama kalian ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Jackson, see you.